menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyambut firman Tuhan serta mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Untuk itu kita saat teduh sejenak. Kita angkat lagu pujian, mari bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mengangkat lagu pujian kami dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Engkau di dalam hati kami masing-masing, agar semua pujian kami, firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Di saat kamu sedih, di saat kamu susah, di saat kamu takut, Tuhanlah yang menjadi temanmu. Mari kita angkat lagu pujian, di saat aku sedih.
Untuk itu mari buka hati, buka telinga untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Ku Buka Hati. Haleluya, pujian yang sangat memberkati buat kita hari ini. Kita bersyukur buat sukacita yang masih Tuhan berikan bagi kita. Jumpa kembali kita dengan Bapak Nenggolan hari ini akan membawa firman Tuhan buat kita. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami, memberikan kami selalu sukacita, memberikan kami kesehatan, dan hari ini kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kami sama-sama bisa dengan serius mendengar firman-Mu. Walaupun kami Tuhan mengikutinya dari rumah, tapi kami percaya melalui firman-Mu kami akan dipuaskan, kami akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak mau sapa dulu semuanya. Shalom anak-anak Bapak semuanya, terkhusus anak TK dan SD yang ada di metode sebelum melawan. Hari ini adalah hari yang sungguh bersukacita karena Tuhan selalu memberkati dan memelihara hidup kita. Anak-anak Bapak yang terkasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas belajar dari firman Tuhan. Mari semuanya persiapkan Alkitabnya. Kita buka di Alkitab kita Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat 44. Sekali lagi, Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Nah, anak-anak Bapak, ketika mengikuti khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak himbau semuanya supaya kita duduk dengan tenang, tentram, jangan ribut, supaya kita mengerti firman Tuhan. Jangan makan-makan ya, supaya kita lebih fokus dengan firman Tuhan. Yuk, Bapak rindu semuanya, buka Alkitabnya, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan datanglah
ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Diberkatilah anak-anakku yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Anak-anakku, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang semua adalah milik Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Semua adalah milik Tuhan. Itu tema firman Tuhan hari ini. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, akhirnya anak-anakku, kita semua akan paham apapun yang kita miliki dan apapun yang ada sama kita hari ini semuanya adalah miliknya Tuhan. Nah, karena miliknya Tuhan, otomatis kita harus memberikannya seluruhnya untuk Tuhan, termasuk hidup kita juga miliknya Tuhan. Nah, hidup kita ini juga harus kita berikan kepada Tuhan dengan cara apa, Pak? Pergunakanlah hidup kita, tubuh kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anak-anakku, kita membahas firman Tuhan hari ini tentang persembahan seorang janda miskin. Pak, apa untungnya kita belajar ini, Pak? Nah, anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi mengajarkan kita sesuatu perbuatan yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu perbuatan yang di pikiran manusia biasa itu mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Pak? Tadi di ayat ke-44 berkata demikian. Sebab semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini dia yang tidak mungkin bagi manusia biasa. Pak, bagaimana mungkin udah hanya punya uang 2 peser yang disebut tadi di ayat 42, hanya punya uang 2 peser yang disebut 1 duit, diberikan si janda miskin tadi persembahannya. Semuanya katanya diberikan. Jadi apalagi yang dimilikinya, Pak? Gak ada lagi, hanya itu diberikannya semuanya. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih nama Tuhan, yang tidak mungkin ini si janda ini lakukan. Kenapa si janda miskin ini bisa melakukan itu? Jawabannya simpel, jawabannya gampang anak-anakku. Karena si janda miskin ini adalah orang yang sudah mengerti, orang yang sudah tahu semua yang ada padanya adalah miliknya Tuhan. Maka otomatis semuanya itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, Pak, pertanyaannya, kalau semuanya 2 peser tadi dikasih kepada persembahannya, terus dia mau makan apa nantinya? Terus dia nanti mau beli makan pakai apa? Kan gak ada lagi kata firman Tuhan tadi sudah diberikannya semua. Nah, ketika si janda miskin itu memberikan semuanya, katanya tadi apa? Si Yesus yang memperhatikannya, memuji dia. Ternyata apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu melihat. Katanya tadi apa? Janda miskin memberi dari kekurangannya 2 peser. Yesus memperhatikan. Yesus melihat. Yesus merenung, melihat dengan seksama. Yesus memperhatikan. Dari sini kita belajar ketika Yesus memperhatikan, Yesus katanya apa? Memuji perbuatan si janda tadi. Nah, anak-anakku, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus perhatikan. Makanya kalau Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan, kita harus tahu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus suka, apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya seperti janda miskin tadi,
mendapat pujian daripada Yesus. Nah, pujian apa yang Yesus akan berikan kepada kita? Si janda miskin tadi dipuji, dikasih tahu sama murid-muridnya, nih lihat, dia adalah anak yang paling memberikan yang paling banyak, walaupun 2 peser dalam hitungannya, tapi dia adalah orang yang paling memberi yang banyak. Kenapa? Dia memberi dari segala kekurangannya, bahkan seluruh yang dimilikinya diberinya. Nah, dari situ Tuhan pasti pelihara. Walaupun uangnya sudah diberikan banyak semuanya, pasti Tuhan akan berkati. Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan. Pasti si janda miskin tadi tidak akan kelaparan. Pasti Tuhan Yesus pelihara. Pasti Tuhan Yesus kasih akan memberikan berkat kepada dia. Kita juga seperti itu. Kalau yang kita lakukan yang baik, Tuhan Yesus akan puji. Tuhan Yesus senang melihat apa yang kita lakukan, maka Yesus juga akan memberkati kita. Contohnya seperti ini. Suatu ketika mungkin kita bermain-main di rumah. Bermain. Ketika bermain-main dengan teman kita, tiba-tiba ada suatu masalah terjadi. Nah, ada satu hal yang terjadi. Tiba-tiba mulut kita keluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Langsung orang tua kita dengar. Nah, pertanyaannya, apakah orang tua kita senang mendengar kita berkata-kata yang tidak baik? Pasti enggak. Pasti enggak akan senang. Pasti orang tua kita akan marah. Kamu memang dasar anak gak tahu sopan santun, gak tahu berkata-kata yang baik, gak boleh kayak gitu. Nah, coba kalau kita keluarkan kata-kata yang baik, orang tua kita pasti senang. Nah, orang tua kita senang, Tuhan pasti lebih senang. Nah, ketika Tuhan senang, berkat-berkat akan diberikan kepada kita. Salah satu contoh, kalau kita berlaku yang baik, kita melakukan hal yang baik, orang tua kita senang. Pasti orang tua kita juga tidak segan-segan untuk memberikan kita pujian, tidak akan segan-segan memberikan kita hadiah. Coba perlakuan kita nggak baik, coba kita hidupnya sebagai anak-anak yang suka melawan, suka kita memberontak kepada orang tua, suka kita bercakap kotor, tidak suka membantu orang tua, suka membuat orang tua susah, pasti orang tua juga akan nggak senang. Orang tua kita juga akan suka marah kepada kita. Orang tua kita juga tidak akan senang memberikan kita hadiah. Nah, coba sebaliknya, hidup kita selalu membantu orang tua, menghormati orang tua, selalu berkata-kata yang baik, pasti orang tua kita senang akan memberikan hadiah kepada kita. Demikian juga Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang orang tua kita kasih akan Tuhan berikan. Sangat simpel anak-anak. Pak, kalau seperti itu Pak, gimana kami supaya bisa melakukan itu semua? Ini firman Tuhan ini mengajarkan kita gini. Apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pak, gimana caranya untuk Tuhan? Nah, ketika kita pikirkan apa yang mau kita lakukan anak-anakku untuk Tuhan, berarti otomatis kita akan selalu pikirkan apa yang membuat hati Tuhan senang. Termasuk hidup kita ini semuanya, tubuh kita ini semuanya kita peruntukkan untuk Tuhan. Otomatis apa yang kita kerjakan untuk tubuh kita ini, apa yang kita makan untuk tubuh kita ini, apa yang dikerjakan oleh tangan, oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh kaki kita, semuanya yang dilakukan dari tubuh kita ini otomatis akan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik yang Tuhan senangi. Nah, satu hal yang paling sederhana harus kita pahami anak-anak, yakini dan milikilah komitmen ini, bahwa apapun yang kumiliki, apapun yang ada padaku, itu semuanya miliknya Tuhan. Nah, kalau miliknya Tuhan, berarti kita harus pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini perumpamaannya tentang ceritanya tentang persembahan, tentang orang yang datang ke gereja bawa persembahan. Si kaya memberikan persembahan yang baik, si miskin memberikan 2 peser. Tapi Tuhan bilang apa? Lebih banyak yang dikasih yang si 2 peser yang si janda miskin ini. Walaupun jumlah uangnya lebih banyak dikasih orang kaya. Kenapa? Karena dia memberikan dengan dari kekurangannya, dari kesungguh-sungguhannya. Si kaya ini karena banyak uangnya makanya banyak dikasih. Artinya apa namanya? Bukan melihat seberapa banyak yang kita berikan, bukan melihat seberapa besar yang kita kerjakan, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita melakukan itu untuk apa? Apakah kita melakukannya untuk mendapat pujian orang lain? Apakah kita melakukannya mencari perhatian orang lain? Atau apakah kita melakukannya karena kita melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus yang memperhatikan kita? Ini dia poin.
Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pahami firman Tuhan ini. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya milik Tuhan, amin. Nah, anak-anakku dikasih kepintaran nih, dikasih pikiran. Artinya Tuhan kasih pikiran untuk bisa kita pintar belajar, maka kita pergunakan itu semua sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita pakai pikiran kita pakai semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Contohnya seperti apa, Pak? Waktu jam belajar di sekolah ya belajar. Itu juga kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, nggak malas-malasan. Artinya apa? Ketika Tuhan kasih pikiran, berarti pikiran kita ini kita harus kita isi dengan hal yang baik. Nah, ketika di sekolah memberikan pembelajaran yang diberikannya hal yang baik, maka itu yang harus kita ikuti, maka itu yang harus kita kerjakan. Itu juga salah satu contoh bagi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tangan kita untuk apa? Apakah untuk memukul orang lain? Apakah untuk mencuri? Ini hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tapi ketika gunakan tangan kita ini untuk melakukan hal yang baik, membantu mama di rumah, menolong orang lain, mengerjakan PR dengan baik, menggunakan handphone dengan baik, itu juga salah satu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terus kaki kita kan melakukan apa? Sedikit-sedikit tendang orang lain, sedikit-sedikit tendang ini, tendang itu. Apakah itu Tuhan suka? Enggak. Tapi ketika gunakan kaki kita untuk berjalan, pergi ke rumah Tuhan berdoa, untuk kita menolong orang lain dengan kekuatan kita, dengan kaki kita ini, semuanya kita lakukan. Jadi anak-anakku, bukan hanya berbicara ketika kita datang memberikan uang, enggak. Tapi apa yang kita bisa lakukan melalui mata, melalui mulut, melalui tangan ini, melalui kaki kita, dan melalui semuanya yang kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak percaya anak-anakku bisa menerapkan firman Tuhan. Bapak percaya anak-anakku rindu menyenangkan hati Tuhan. Bapak percaya anak-anakku juga ingin seperti janda miskin tadi, dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau udah dipuji Tuhan Yesus pasti diberikan berkat. Bapak percaya juga anak-anakku juga rindu kan dipuji Tuhan Yesus dan akan mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi firman Tuhan buat kita hari ini. Mari anak-anakku renungkan ini. Mari kita sama-sama dengar firman Tuhan ini dengan sesama. Kita renungkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami, menyadarkan kami kembali bahwa semuanya yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan memperuntukkannya untuk Tuhan. Maka kami mau Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Marilah anak-anakku, sama-sama kita menaikkan doa kita, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.